Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala Syaikhul Maula bin Abdullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi bi asrafi darin amin amin. Faslun, kita masih di bab yang pertama, bab kedua ya. Bab pertama di dalam keutamaan ilmu ulama dan di dalam keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya, sampai ke pembahasan yang kemarin itu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa badlahu qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Kemudian sekarang waqala Fudail bin Iyad. Fudail itu dari Fadlun ya, Fadlun dikecilkan menjadi Fudail. Waqala Fudail bin Iyad, berkata al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun muallimun, orang yang alim, muallimun yang mengajarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu kabiran, yud'a kabiran, maka ia akan disebut-sebut di kabiran, disebut-sebut orang besar, sebagai orang yang besar, disebut-sebut sebagai orang yang besar di mana? Fi malakutis sama, di kerajaan langit, di alamnya malakut. Nah, jadi di kalangan malaikat orang yang ngajari ilmu itu disebut-sebut orang besar, orang hebat ya. Selain ini enggak ada ya presiden, orang pangkat-pangkat dunia, enggak ada. Jadi yang di besar-besar ini orang ngajar ilmu, karena ini misi besar ya. Ngajarkan ilmu itu misi besar. Kenapa? Karena ini warisnya Nabi. Kan Nabi apa? Innama bu'istu mu'alliman ya. Kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman, hanyalah aku ini diutus sebagai pengajar, ngajari orang, ngajarkan ilmu kepada orang lain. Maka yang meneruskan ini berarti besar ya, orang besar, pewaris Nabi ya ini. Jadi bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi ilmu yang diamalkan dan terlebih diajarkan. Nah sekali lagi yang semacam ini diminta kepada Allah. Kita minta punya ilmu itu bukan hanya punya ilmu, tapi ilmu yang diajarkan ya. Jadi ini harus jadi cita-cita kita. Emang kalau kita punya ilmu, hidup punya ilmu, cuma enggak bisa diajarkan kan ya, buat terus kayak opo ilmu nih gitu. Oh ya. Lah. Sebelum kita masuk jadi pengajar betulan, maka kita ini sudah ibarat menjadi jiwa-jiwa yang mengajar, begitu. Apa? Ya apa sifat-sifatnya ulama? Kasih sayang, ya. Nanti kalau ada orang, ada temannya ya, teman kita yang lain yang kurang paham, kita usahakan bisa memahamkan mereka. Jadi semi-semi ustadz gitu ya. Jadi belajar dulu jadi seperti itu. Belajar dulu untuk menjiwai jadi seorang ustadz begitu. Ya, oco acu tak acu. Ya kita memang santri, cuma kalau punya sifat seperti itu kan tidak apa-apa. Bukan sombong, bukan. Ya, kita ngajari orang, ngasih tahu orang, terus orang salah kita tegur dengan akhlak, bukan sombong, bukan. Ya memang harus seperti itu. Nah, sebelum kita ke orang lain dan orang yang lebih tua mungkin dari kita, orang lain lah, ya ke teman kita. Nah, kita kan punya bawahan. Yang kelas 2 kan punya teman yang kelas 1. Ya kelas 1 itu kalau dia salah jangan dibiarkan. Ya. Kalau dia ini kurang bagus jangan dibiarkan, dandani, tunjukkan kepada yang betul, yang lebih bagus, begitu. Osok kita ikut jelek gitu ya. Katut, jangan. Berarti kita belum menjiwai.
Kalau kita tidak menjiwai, enggak latihan dulu, mana mungkin jadi seperti itu. Ya. Nanti kita punya apa gitu ya? Mungkin kita punya kitab, beli 2, nanti tak celengi barangkali anak nanti insya Allah kalau punya murid tak kasihkan ke murid saya. Nah, gitu. Ini berarti jadi guru yang bukan hanya guru dohir, tapi luarnya juga bukan hanya memberi ilmu tapi memberi sesuatu. Kitabnya diberi. Nah, gitu. Gitu tuh dilatih. Selain kita niat ya niat. Ya kita niat toh enggak apa, cuma lebih baik kalau niat kita itu sudah kita terapkan dari dulu. Ya. Enggak nunggu nanti punya murid gitu ya. Menunjukkan ilmu, ngasih tahu orang lain, enggak nunggu jadi ilmu, enggak nunggu kita punya murid. Teman kita pun kalau salah, kalau mau ya dikasih tahu. Tunjukkan, gini loh, nah, gitu ya. Kalau salah jangan dibiarkan, kasih tahu. Otomatis dikasih tahu jangan dengan akhlak gitu ya. Jangan sampai kita, nah, gitu. Ya, jadi nggak nunggu nanti, enggak. Sekarang pun sudah menjiwai, ibarat sudah latihan untuk jadi seperti itu. Dan memang semua segala sesuatu butuh latihan, apa? Orang ingin jadi ahli bulu tangkis saja tidak langsung masuk ke arena bulu tangkis, latihan dulu, latihan jadi pemain bulu tangkis yang ahli, gitu ya. Nah, kita juga gitu, kita kalau memang niatnya tujuan kita jadi seperti itu, jadi yang bisa mengajarkan orang lain, kita memberitahukan orang lain, jangan nunggu jadi seperti itu. Sebelum kita jadi betulan, kita sudah biasa memberitahukan orang lain, ya. Adik kelas kita, gitu ya, bahannya. Atau teman kita yang lain, yang teman kita yang sekelas, kalau memang mereka nggak tahu. Kan satu kelas tidak semua pintar, tidak semua bisa. Kadang-kadang ada yang lemot, gitu ya, ada yang setengah. Lah, mereka yang setengah ini kita katrol biar sama-sama pintar. Ojo bangga dengan pintar sendiri, itu bahaya itu. Iblis jadi terlaknat gara-gara seperti itu, tidak mau yang lainnya hebat. Kerungu orang hebat, dia langsung panas. Kayak kerungu Nabi Adam disuruh muliakan, dia malah tidak mau muliakan, merasa lebih hebat darinya. Iblis berarti, ya. Tidak rugi, ya, tidak rugi. Walaupun satu kelas itu jadi juara satu semua, tidak ada yang rugi. Apa yang rugi? Ya, tunggu kan nggak dapat hadiah loh. Apa hadiah cuma segitu, gitu ya. Jadi ya tidak apa kita menang-menangan, cuma misalkan semuanya menang kan tidak masalah, gitu ya. Sak kelas oleh satu SKB, ayo cek bareng oleh satu SKB, tak urui, gitu ya. Tak temani mutolah, kok cek nanti satu kelas dapat 100 semua, dapat nilai 1 semua, jadi nggak ada pilihannya. Ya akhlaknya bodoh, gitu ya, nilainya bodoh, semuanya sama. Tulisannya sama-sama bagus, ya apa sih ngiji, wes bingung, wes ojo, hadiah KB wes, hadiahnya semua. Jadi kasih hadiah semua karena 100 semua, juara satu semua satu kelas, ya tidak masalah. Walaupun kita dituntut untuk, ayo maksudnya berlomba-lomba untuk menjadi juara dalam satu kelas. Tapi misalkan semuanya seperti itu, dia merasa, wes ayo, gitu ya. Yang pintar mendukung yang kurang pintar untuk supaya bisa. Ini sedekah, ini juga sarana untuk menjadi kan kita berdoa untuk jadi ulama, untuk jadi orang bisa mengajar, ini sarana untuk yang lainnya kurang bisa kita ajar mereka, gitu ya. Mungkin sama-sama pintar cuma kurang tahu caranya, kadang gitu. Kasih tahu caranya, gitu ya. Ente kok pinter sih apa? Caranya ya apa? Nah, gitu ya. Kok pinter sih? Kok sekali ngapal kok langsung? Anak kok satu sekali balai ini kok modar semua, gitu ya. Sekali apal yang 10 lupa loh, apa gitu? Ya apa caranya gitu? Ente kok sekali apal kok gak hilang-hilang? Ya apa caranya? Ah, kasih tahu. Ya. Jadi latihan.
Kemudian ini, jadi diminta kepada Allah, minta berdoa, ya Allah jadikan saya ilmu saya orang yang ahli ilmu, punya ilmu, bisa ngajarkan ilmu begitu. Ojo mikir ustadz uswake, jangan. Nanti caranya Allah sendiri yang ngatur. Dan ustadz itu ndak harus sang kanan kiri rumahnya jadi muridnya, ndak harus. Banyak orang jadi ustadz justru kanan kirinya nggak tahu apa-apa. Yang datang orang luar kota, ada luar desa, banyak. Anak dulu ada almarhum Ustadz Al-Mukhtar itu ya, beliau guru besar di kalangan habaib, guru besar dia. Karena ya ada apa-apa dia ceramah. Kadang-kadang nanti Habib Abdurrahman itu di Gang 2 itu ustaznya dia. Apa-apa dia juga, hukum dia. Muhibbin luar biasa ya. Sampai Singosari itu kenal habaib dari Sal Mukhtar ini. Di Lesti rumahnya. Ya. Anak belajar mulai tahun berapa nih? Tahun ya kurang lebih tahun 97 lah. Oh enggak 97. Ya pokoknya masuk sini enggak lama, paling setengah tahunan sudah diajak ke sana dah. Diajak ngaji ke rumahnya, ke Tanjung gitu ya. Ya kurang lebih tahun 97. Buat ente kenapa ya? Saya enggak ada ini. 97. Itu Sal Mukhtar. Sampai beliau sakit itu berapa 10 tahunan kan. Kita ngaji di sana tuh. Kampungnya enggak ada yang ngaji. Enggak ada. Padahal yang datang itu ada yang dari Blitar, orang tua sudah tua, buat kitab itu sudah bungkuk. Dia ngebis dari Blitar ke Perempatan Kasin, naik angkot ke Mergan, pengen ngaji Ustadz Mukhtar, dari Blitar orangnya, tua. Wah dia ustadz di sana, ngajinya ke Ustadz Mukhtar macam. Luar kota berarti. Ada yang dari Tumpang, dari Pakis, Singosari. Malam-malam. Kampungnya enggak ada. Lah apa nih? Padahal ustadz loh dia, ustadz besar, dia ustadz besar. Habaib ngakoni dia ustadz besar, masya Allah. Nah, makanya dari ini orang mengajar itu ya nanti kalau kita jadi masya Allah nanti ya, itu orang kampungnya ndak ngereken, ndak ada masalah. Gitu ya, tidak ada masalah karena mereka mungkin tidak tahu, enggak dibuka oleh Allah. Dan juga jangan husnudzon, bisa jadi mereka ini punya guru yang di luar sana, foto yang orang lain dikirim ke dia, di kampungnya dikirim ke orang keluar, begitu juga bisa jadi seperti itu. Ya satu cocok jauh-jauh daerah sini ayo, sing ngaji biar Pak Tono gitu ya. Ketok paling wong 5 daerah sini enggak ada. Ya. Padahal yang datang dari sini ini wong Tumpang, ya wong mana-mana dah, rombongan dari mana, hall kan gitu kan juga, orang hall dari luar kota, Kalimantan datang, orang sini nggak ada yang datang, sing datang ono jadi parkir, ya nggak datang, orang kampungnya paling teko diluk semule, ya gitu, lah bisa jadi. Yang begitu tuh mungkin kemungkinan bukan kita mengatakan seperti itu, bisa jadi ibarat sumber itu terlalu besar sumbernya. Jadi kalau sumber itu besar, muncratnya ndak ke pinggirnya. Kalau sumbernya kecil, milihnya ke sini tok serit gitu tok. Tapi kalau sumbernya besar itu mancarnya tinggi, yang jauh yang kena, yang kerasa yang jauh. Itu ya, yang dingin yang jauh. Yang pinggirnya ini enggak kita apa-apa. Enggak kerasa apa-apa. Paling mie adem, kecipratan tok seret gitu aja ya. Kalau sumber seperti itu. Ya, gitu. Ya, kita husnudzon seperti itu nanti. Ya, jadi enggak harus. Jadi diminta kepada Allah, nanti urusan kita ada muridnya dari mana terserah Allah, sudah gitu ya, terserah Allah. Ojo mikir. Karena banyak orang mikir ya, ada banyak orang sudah punya ilmu kadang pulang murid ini. Lah aku tengah ngajar iki wis opo lho, wis akeh Dek. Akeh ustaz iku, wis akeh ustaz. Akhirnya dia enggak ngajar kerja. Ya. Nah gitu. Diminta betul ya, minta karena kalau sudah punya ilmu diajarkan ini sudah
investasi akhirat yang luar biasa. Urusan rezeki sudah pasti jaya pasti. Orang kalau bela agama Allah itu tidak mungkin jadi gelandangan, tidak mungkin. Ya, mustahil orang yang membela agama Allah itu jadi gelandangan sampai tidur di bawah jembatan, nggak ada. Mesti dimuliakan dengan cara Allah ya apa? Ya, tidak ada ceritanya. Dan kita tidak pernah melihat itu sama sekali. Dan tidak pernah ada cerita dan tidak pernah melihat seumur gitu ya. Dan insya Allah tidak bakal jadi, tidak bakal. Justru tambah mulia. Entah mungkin di belakang kita tidak tahu ya, mereka sengsara. Cuma kelihatan mereka ini mesti mulia. Mesti orang iri kepada mereka. Karena kemuliaannya, karena mungkin hidupnya kayak hidup enak, wallahu alam ya, entah di belakang kita tidak tahu. Tapi ternyata siapapun yang membela agama Allah, ya contoh dia ngajarkan ilmunya lah apalah, atau sampai dia bisa berjuang lah, maaf ya, misal kayak apa, kalau sekarang Bebrezit gitu ya, walaupun kayak sengsara gitu, tapi hidupnya dimuliakan oleh Allah. Dunia itu ibaratnya segala usah susah, nah, gitu. Tidak usah susah dunia. Logikanya santri aja, tolabul ilm aja dijamin kayak gitu oleh Allah, apalagi yang mengajarkan ilmu, kan gitu ya? Hah? Maka nanti gitu. Makanya kita ini belajar ojo mikir kerja sudah. Apalagi kita belum punya tanggungan apa-apa. Mikir ya Allah ya apa, saya punya ilmu, nanti ilmu saya manfaat bisa saya amalkan dan saya bisa ajarkan. Gitu. Tujuannya minta seperti itu. Ojo ya Allah besok saya apa, kalau hidup itu hidup diatur oleh Allah. Ya, itu ketentuannya ente ya apa itu sebelum lahir ya 40 apa tadi? Berapa tuh? Ya. Sebelum lahir dalam kandungan sudah dicatat rizkinya berapa, bahagia atau tidak itu sudah berapa. Ya, sudah dicatat, enggak usah bingung. Mungkin jalannya saja kita tidak tahu. Tapi sekali lagi kalau kita bantu agama Allah, termasuk belajar begini ya, belajar begini, terlebih nanti kita bisa mengajarkannya kalau sudah kita dewasa, sudah keluar, maka kalau sekarang kita bisa makan tanpa bekerja begini, nanti kita keluar sama Tuhan kita Allah. Ya, sekarang kita makan pakai usaha benda. Saya golek apa saya ngemis-ngemis Pak, itu. Atau bikin donasi untuk makan santri, enggak ada. Ya orang tua kita, kan itu orang tua kita insya Allah dimudahkan kok. Cuma kadang-kadang mereka aja yang merasa sulit, ternyata dimudahkan. Ya. Atau yang lain-lainnya, rezeki layah tasibnya banyak juga kan. Ya. Ingat orang tua itu hanya wasilah saja, hakikatnya Allah. Gitu ya. Orang tua itu wasilah, hakikatnya Allah. Kalau kita yakin itu enggak harus orang tua. Oh ya. Enggak harus orang tua, bisa jadi orang lain, cuma karena mungkin yakin kita ini kurang, kita orang tua. Ya, maka kita di sini tinggal doakan orang tua aja, doakan orang tua. Ya ojo turut tok gitu ya. Doakan orang tua, Robbi firli wali walidayya itu dibaca 100 kali tiap hari. Mudah-mudah orang tuanya, ya. Doakan orang tua, nangis rezekinya banyak. Atau enggak perlu nangis ya, urusan rezeki enggak perlu nangis. Urusan dosa ente berbuat maksiat nangis, urusan rezeki enggak usah nangis. Doa biasa aja ya, salat hajat, baca wiridnya Habib Alwi itu, salat munjat 100 atau 500 atau 1000 kali, insyaallah di sana wis gampang dewe ya. Jadi tugas kita ini belajar sama doakan orang tua. Ya. Jadi hakikatnya orang tua itu Allah yang gerakkan. Ya. Dan layah tasib yang enggak kesangka ya Allah juga yang gerakkan. Mengorono gole kok gitu ya. Ana wong ketolong saat itu Allah yang gerakkan. Bukan kita yang merencanakan. Nah, gitu. Gitu ya. Lah, nanti sekarang kita bisa seperti ini, nanti kita kalau sudah dewasa, hatta sudah keluar pun bisa juga seperti ini. Yang penting apa? Yang penting kita tetap gitu ya, tetap istiqomah. Karena Tuhan kita sekarang sama Tuhan kita yang nanti sama. Sopo? Ya Allah, ya ada. Allah. Terus juga kalau bisa wirid-wirid itu dibaca ya, wirid-wirid apa?
Wirid-wirid subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahiladzim, astagfirullah itu dibaca 100 kali. Itu sudah ampuh, sudah ya ampuh. Sekarang kita ini masa apa ya? Masa mujahadah, masa kerja. Nanti hasilnya kalau kita sudah keluar. Ibarat kita ini sekarang masa ngesah. Nanti babatnya nanti kalau sudah keluar, ngesah wiritan tadi itu. Kalau sekarang tidak kerasa, wirid itu tidak kerasa. Nanti kalau sudah keluar baru kerasa itu. Ya apa mudahnya rezeki gitu ya. Itu nanti kerasanya kalau sudah keluar. Kalau gini tidak mungkin ya. Ya apa nanti mau toko pluk, toko duit ya apa gak repot nanti kakian kebanyakan uang nggak cukup berangkasnya. Makanya sama Allah sedikit no. Tapi nanti kalau sudah di rumah baru bisa jadi sak koper nanti gak muat di kamar gitu ya. Ya, tapi istiqomah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Walhasil kalau tadi dia balik ke depan nanti orang yang mengajarkan ilmu ini insya Allah tidak bakal terlantar lah hidupnya, gitu ya. Karena ini termasuk usaha dalam membela agama Allah, membantu syiar agama Allah. Ya. Jadi sekali lagi kita minta kepada Allah untuk bisa seperti itu, rencana, gitu ya. Niat supaya nanti kita belajar itu bukan hanya belajar untuk diri kita, tapi belajar untuk orang lain. Tapi harus semangat ya, harus semangat. Ojo gopo mau berhenti gitu ndak. Jadi sampai jadi. Ya gitu ya. 6 tahun atau 9 tahun, pokoknya belajar lah. Ya gitu. Nah ini. Jadi orang alim yang mengajarkan ilmunya, entah itu ustadz lah gitu ya, entah itu yai lah, bodoh itu kan cuma status kan. Alim yang mengajarkan ilmu, bisa ustadz, bisa muallim, bisa mudarris, bisa kiai, itu bisa habib. Ya, itu status semuanya. Ya. Intinya muallim yang mengajarkan ilmu. Apa katanya? Yud'a, dipanggil, disebut-sebut kabiron sebagai orang yang besar fi malakutis sama, di alam malakut, di kerajaan langit seperti ya. Malakut itu kerajaan langit, alam malaikat. Malakutis sama di kerajaan langit. Apakah harus banyak? Enggak. Apakah harus 1000 orang itu ya? Harus lapangan? Enggak. Hatta 1 orang sama, ya ikhwan, sama. 1 orang. Oh ya, jangan anggap ini ulama besar, alim, kemudian dai 1 juta umat, enggak. Ya. 1 orang sama ini. Karena yang dilihat bukan banyaknya orang tadi, enggak. Dia ikhlas enggak karena Allah. Gitu ya. Hatta 1 ikhlas enggak apa-apa. Gurunya Imam Nawawi, dia bangga dengan 1 orang saja Nawawi, enggak perlu yang lain katanya. Jadi gurunya Imam Nawawi itu punya murid 1, Imam Nawawi ini. Dia mengatakan dalam satu makalahnya, saya tidak perlu orang lain untuk belajar, cukup Nawawi yang belajar saya. Terus nyebar sudah ilmunya, gitu ya. Banyak ribuan tapi nggak ada yang ngamalkan, tong kosong semuanya. Enak 1 tapi jadi, ya, jadi. Karena kalau dia ngajar 1 orang, 2 orang jadi, nanti dia ngajarkan lagi, gitu. Jadi turun temurun. Dia muridnya 1000, cuma mandek itu tok. Iya kalau diamal, kalau enggak oleh akeh tok. Tapi oleh akeh tok tapi enggak ada apa-apanya. Ya, ngurungokno mari enggak diajarno wala diamalno. 1 tapi diamalkan, diajarkan nanti sama dia. Wis berapa sudah? Ya. Dia nanti kalau ngajarkan dia dapat 1, kita dapat 2. Jadi kalau kebaikan 2 lipat kita dapatnya, katanya gitu, ya, 2 lipat. Nanti dia punya murid ngamalkan, muridnya ngajarkan, dia dapat 2, kita dapat 4, double, 2 kali lipat. Dia dapat 8, kita dapat 16. Guru kita dapat 2 kali lipatnya lagi.
sampai ke Rasulullah yang paling banyak nanti, karena yang Rasulullah pertama kali yang ngajarkan. Nah gitu. Jadi enggak harus banyak, satu enggak apa-apa. Kita bingung nanti nggak ada murid, ponaan nih jangan syaretan, ayo ngajar aku gitu. Kak kelem kena duit, tak ada duit ente. Ente datang tak kaya sanggup sebelah benda teko, enggak apa-apa. Ya, ini ilmu soalnya. Dipanggil oleh Allah, oleh malaikat, nanti dipanggil sebagai orang besar. Nah gitu. Enggak rugi kan ya? Kita ngasih 10.000 itu enggak rugi. Masih kurang sebenarnya. Kenapa? Keuntungannya kalau nanti dia jadi orang punya ilmu dari kita, ini yang tadi 10.000 itu enggak ada apa-apanya. 1 juta loh dapat ya, gitu ya. Dikasih sekali datang 100.000 enggak rugi. Maksudnya enggak rugi. Walaupun kata orang maksudnya kan muridnya ngasih, enggak, gurunya sih yang ngasih sebenarnya. Kalau tahu apa namanya? Hakikatnya ya. Jadi sebenarnya yang bayar itu bukan muridnya, gurunya sebenarnya. Kenapa? Tadi tuh dia ngasih ilmu, ada orang yang nerima, wah ini luar biasa kan? Ya, jadi asetnya itu ya besar. Walaupun apa tadi umumnya orang yang diajar harus ngasih, umumnya gitu kan yang ngasih. Tapi itu kan kata orang, tapi aslinya misalkan yang ngajar tuh ngasih itu layak juga. Karena dia matur suwun, ente bisa saya ajar, ente mau saya ajar dan ente mau ngambil ilmu saya. Nularkan ilmu kan sudah jadi sedekah jariyah terbesar. Gitu. Karena balasnya lebih besar nanti. Nanti dia beramal, dia dapat 1, dia ngajarkan, terus dapat pahala apa? Dia ngajarkan dapat 1, kita dapat 2 pahalanya dari dia. Nah, gitu. Kemudian sudah ya. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Arfa'un nasi 'indallahi manzilatan, manzilatan jadi apa? Jadi tamyiz. Kenapa? Karena jatuh setelah isim tafdil ya. Coba nanti di bahasa Arab ada ini. Jatuh setelah isim tafdil. Itu nanti jadi tamyiz. Yang sudah belajar nahwu insyaallah bisa. Ini pembahasannya di Durusul Arabiyah nanti. Di Alfiyah juga ada. Arfa'un nasi indallahi manzilatan, paling tingginya manusia di sisi Allah apanya? Manzilatan, tempatnya, kedudukannya, khobarnya arfa adalah khobarnya ya. Man kana, orang yang berada antara Allah dan antara hambanya. Maksudnya orang yang apa tadi? Menjadi penghubung antara Allah dan hambanya. Siapa itu? Ya ulama. Kalau dulu ketika di zaman Nabi yang menjadi penghubung antara Allah dan hambanya adalah Nabi, ya kan ya? Enggak ada Nabi, penggantinya ulama. Nah, gitu. Jadi ulama. Makanya penghubung yang menghubungkan, yang dapat menghubungkan Allah dengan hambanya. Ya ini seorang guru atau ulama. Nah, kan kita ini kenal Allah kan ya. Kita kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Dari siapa? Melalui siapa? Melalui guru kita. Berarti guru kita ini adalah penghubung antara kita dengan Allah. Nah, masih gitu ya. Jadi ulama itu adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Kemudian berikutnya waqala aidan lam yu'ta ahadun naibul fa'il ya. Lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah, afdala minan nubuwah. Ya, afdala minan nubuwah. Wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqh. Faqila lahu amman hadha? Qala 'anil fuqaha kulluhum. Berkata Sufyan bin Uyainah, wa qala aidan ay Sufyan bin Uyainah maksudnya.
Sufyan bin Uyainah berkata, lam yuto, tidaklah diberi ahadun seseorang fid dunya, di dalam dunia ini, syai'an yang lebih sedikit sesuatu, tidaklah diberi sesuatu seseorang itu di dalam dunia afdala minan nubuwah, yang lebih utama daripada kenabian. Jadi makom kenabian adalah makom yang paling utama, enggak ada setelahnya itu. Makanya ketika Nabi Musa melihat Allah, ya, ketika melihat Allah tentang keutamaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa ini minta kepada Allah, ya Allah kalau gitu saya jadikan umatnya Nabi. Sama Allah tidak boleh disebut wahai Musa, sudah engkau ini sudah saya kasih makom kedudukan yang lebih utama dari mereka. Gitu ya. Apa itu ya makom nubuah? Gitu ya. Jadi makom kenabian ini enggak ada makom yang paling utama di muka bumi ini. Wa ma ba'da nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu dan fikih. Enggak ada. Setelah kenabian tidak ada sesuatu yang paling afdal, paling utama daripada melebihi keutamaan ilmu dan fikih. Fikih ini berarti ngerti dalam agama. Terus berarti siapa yang memiliki dua-duanya ini? Nah, gitu ya. Yang memiliki siapa ini? Faqih lah. Maka ditanya, aman hadza, untuk siapa ini berarti? Gitu ya. Berarti untuk siapa ini? Qala anil ulama kullihim, untuk ulama, gitu ya. Untuk ulama semuanya. Berarti dalam hal ini orang yang menyandang ilmu dan ilmu fikih berarti mereka ini adalah orang yang paling utama di dunia ini. Tapi sekali lagi ilmu fikih yang diamalkan minimal diamalkan, dan terlebih kalau diajarkan, karena misinya Nabi itu ya memang, terutama Nabi Muhammad adalah untuk mengajar. Berarti kita harus mengajar gitu ya. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, in lam yakunil ulama al-amiluna bi ilmi awliya Allah falaysa lillahi wali. Imam Syafi'i mengatakan, in lam yakunil fuqaha al-amilun, gitu ya. Kalau orang-orang yang berilmu, ahli fikih, al-amiluna yang mengamalkan ilmunya, fuqaha atau orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, al-amiluna bi ilmihim, yang mengamalkan ilmu mereka. Kalau mereka ini dikatakan bukan aulia Allahi, bukan aulia. Kalau ulama ahli ilmu yang mereka mengamalkan ilmunya, kalau mereka bukan aulia, maka falaisa lillahi wali, maka berarti Allah tidak punya wali. Ya, jadi kalau ulama yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali, berarti Allah tidak punya wali. Kenapa? Karena Allah kalau mengangkat wali, mesti wali ini wali yang berilmu, tidak mungkin wali bodoh, nggak ada. Ya, wali bodoh itu nggak ada, mesti wali itu berilmu. Misal dia tidak belajar, berarti ilmu laduni yang ada. Dan yang pasti ibadahnya benar. Tidak mungkin wali tidak tahu ngaji, wali tidak tahu arkanul wudu berapa, gitu ya, furudul wudu, arkanul sholah berapa. Terus dia punya hal-hal yang luar biasa, khawarikul ada, ngaku wali, ya tidak bisa. Ya. Namanya wali itu ya tahu ibadah, wudunya ya tahu, gitu. Sholatnya otomatis dengan sholat yang sah secara syariat, nah, gitu. Kalau ada wali tidak tahu arkanul wudu, atau dia tidak tahu tentang rukunnya sholat, ya bukan wali. Atau kalau dia ngaku wali, ya mungkin wali majdub, wali gila, ya. Terus kalau sudah wali gila, bukan urusan kita tidak usah ikut campur, itu tinggal husnudzon insya Allah, dan kita tidak boleh ikut campur dengan dia.
Tidak usah minta doa, tidak usah bergaul, tidak usah ini, tidak usah. Tinggalkan saja itu. Kan dosa, tidak ada dosa gitu ya. Oh, nanti kalau kita ikut mereka, ya apa? Mereka wali majdub. Nah ini, jam berapa ini? Jam 5 ya. Falaysa lillahi wali, maka berarti Allah tidak punya wali. Kemudian waqala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilm. Nah ini. Tidaklah ya. Selalulah ya. La yazalu, selalulah ar-rajulu, seseorang itu aliman, dikatakan alim. Orang alim, seseorang itu akan selalu dikatakan orang yang alim ma talabal ilmi, selama dia mencari ilmu. La yazalu, selalulah, akan terus menerus gitu ya. Ar-rajulu, seseorang itu aliman, dikatakan orang yang alim ma talabal ilm, selama dia belajar ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Kalau orang tadi mengira kalau dia sudah alim, berarti dia sudah tidak belajar lagi, berarti dia sudah berhenti dari belajarnya, sudah tidak menghadiri majelis ilmu lagi, ya gitu ya, karena dia sudah merasa cukup, sudah pintar, sudah alim, faqad jahila, maka dia bukan alim tapi orang yang jahil, bodoh. Faqad jahila, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi orang berhenti belajar berarti dia bodoh gitu ya. Karena belajar nggak ada hentinya. Nah, gitu. Perintah Nabi apa? Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari gandongan sampai masuk luang lahat bersama mati. Nggak ada ceritanya wes pintar saya, nggak ada gitu ya. Kemudian waqala Waqi', Syekh Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i, la yakunur rajulu aliman hatta yasma' mimman huwa asan minhu wa mimman huwa misluh wa mimman huwa dunahu. La yakunur rajulu aliman, tidaklah dikatakan seseorang itu yang alim, orang alim. La yakunur rajul, maksudnya tidaklah seseorang itu disebut orang alim, tidak dikatakan, tidak menjadi alim, tidak menjadi seorang yang alim, atau tidak dikatakan orang alim, hatta yasma', sehingga dia mau yasma', mendengarkan, mimman huwa asan minhu, dari orang yang lebih tua. Asan itu umur ya, lebih berumur, maksudnya lebih tua, sampai dia mau mendengar dari orang yang lebih tua, gurunya lebih tua. Wa mimman huwa misluhu, dan mau mendengar dari orang yang sejawa dengan dia, yang seumur, koncoe dewe. Misal ya, koncoe dewe lebih pintar, ngajarkan ilmu, dia belajar mau, nah, berarti dia layak dikatakan alim. Kalau yang lebih tua maklum gitu ya, lebih tua maklum, apalagi syekhnya sangat tua sekali, wah tambah dihormati, tambah diwali-walikan gitu ya. Walaupun ngomongnya satu-satu, nasihatnya satu-satu, agak kurang jelas gitu ya, tapi sudah tua syekhnya, wah dicintai, kadang-kadang didengarkan, ditakwil gitu ya. Ini dianggap kalam mutiara, padahal kadang berdoai, kadang gitu ya. Karena sudah tua. Tapi yang agak berat, mimman huwa misluh. Yang lebih berat lagi, mimman huwa dunahu. Nah ini siapa ini? Yang lebih berat lagi, kalau orang yang alim ini, gurunya gitu ya, gurunya itu atau yang memberi nasihat, yang membaca kitab itu adalah orang yang huwa mimman huwa dunahu, orang yang lebih muda, orang yang lebih rendah umurnya, lebih muda dari dia umurnya. Berat ini. Ya. Gak ngatakan bau kencur lumayan, untung-untungan. Kadang banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau masuk kampung tuh kadang-kadang ibu-ibu enggak ya, kadang-kadang
Ono arek mulai pondok kemudian dia tampil di masjid. Ya. Ya bukan rotok megaya ndak. Kadang orang tua sik mampu kencur kemede gitu ya. Sik mampu kencur sus ngene lah. Gitu. Ya memang apa ya? Maklum mereka ini ndak mau kalau yang muda. Nafsu maksudnya. Nafsu ndak mau kalau yang muda. Ini wah, sangat luar biasa pantangannya. Ya. Ini umum sudah banyak. Apalagi gurunya masih muda, wes. Kadang-kadang di belakang ya cangkruk, kadang ya cangkruk, tinggal rokokan, gitu ya. Delok tok, mari arek, gitu ya. Misal pengajian ya, yang ngajar lebih muda. Tua-tua kadang-kadang mau dengarkan malas. Ya dengarkan kadang-kadang ambil malas-malas, ambil jagongan, ambil delok delik dulu. Karena yang ngajar muda. Ya. Jadi pantangannya luar biasa ini yang terlahir ini. Kalau yang lebih tua maklum sudah maklum. Syekhnya umur 70 tahun, yang ngaji-ngaji umur 40 tahun, umur 30, maklum sudah. Nunduk-nunduk biasa. Khusyuk dengarkan biasa. Ya. Kalau yang sejawa yang umurnya sama, kadang-kadang rotok apa tadi? Rotok apa ya, ngelancangi. Rotok dikai apa tadi? Diskusi kadang. Le anu tat gitu ya. Gitu ya. Ya. Tambah lebih muda wes, boy apa caranya ini? Kecuali orang yang dapat hidayah betul ya. Kadang-kadang ya tambah nunduk gitu ya, tambah nunduk. Karena yang dia lihat bukan anaknya, bukan orangnya, tapi yang dia lihat adalah kalamnya. Dia punya prinsip apa tadi? La tandur ila man qol walakin dur ila maqol, gitu ya. Jangan lihat pada yang siapa yang bicara, tapi lihatan apa yang dibicarakan, gitu. Sehingga orang yang seperti ini nunduk, walaupun yang ngajari umur 15 tahun gitu ya misalnya ya. Ustadz Tekof mungkin ada utusan syekhnya siapa, mungkin suruh ngajari umurnya 20, yang belajar umur 40 misalkan. Nah, yang belajar ini kalau dia punya prinsip, punya apa tadi? Tadi itu lihatlah siapa yang dibicarakan, jangan lihat apa yang siapa yang bicara, maka nunduk. Gitu. Tapi kebanyakan orang enggak gitu. Ya. Yang kebanyakan orang itu siapa yang bicara dulu. Siapa? Banyak seperti itu. Ya, delok siapa sih? Walah, gitu ya. Walah arek iku tanggoku iku kenal aku. Gitu ya. Tanggoku iku. Biyen arek iku pencelaan arek iku gitu ya. Waduh, tambah apa? Aibnya kalau semua. Arek iku masuk biyen muang ngelama luar biasa. Malas aku arek iku biyen. Tapi saya kok pintar ya. Gitu ya. Gitu ya. Enggak dihormati. Kebanyakan seperti itu. Makanya jarang orang dia katakan apa alim ini jarang, ya. Walaupun dia pintar ya, pemuka agama, misal ya. Cuma kalau sudah lihat sini delon gitu ya. Delon. Masuk sini apa enggak? Nah, kalau enggak masuk sini wallahu a'lam bishawab. Ya. Pilihan memang ya, pilihan betul. Jangan kita nanti katakan anak alim, belum tentu telon kok para utusannya cilik ya. Telon dia bisa nunduk apa enggak? Ya. Mau lari dia mungkin males milih selamat ya. Milih selamat. Aku tak ngopen itu kos. Alhamdulillah kalau gitu. Daripada ada di sana akhirnya dia tapi tetap enggak mau berarti ya, tetap. Ya. Allah, ini mateni ya. La yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. Ini betul ini ya. Merasa asal nanti ini. Siapa ini? Ente, siapa? Ismakman? Hah? Iya, Munir. Siapa? Menan. Raihan. Moro pinter, moro butuh. Basat. Ayo Rahan, nana cara mana? Kira-kira kita ya apa ini? Rahan, kon maju. Misalkan ya. Maju. Logo di situ. Kira-kira kita ya apa deh? Ngene ya. Apa? Oke. Wah ngene gitu ya.
misalkan. Bukan enggak. Soalnya pantangannya besar, ya. Pantangannya besar soalnya kalau sampai gitu. Misalkan, sapa roh Allah mau jadikan dia muhaddis, ya iso ae gitu misal ya. Misal moro-moro. Moro Habib kon munggah situ. Ayo ganti nono ya. Kira-kira ya apa dia? Kira-kira. Ya. Terus sama yang orang kampung kira-kira ya apa juga misalkan. Waduh, ini pantangan besar juga ini. Iya. Makanya sedikit yang masuk sini. Yang masuk kategori sini la yakun rajul alim ini ya sedikit sekali. Ya. Kita belum tentu bisa nerima, belum tentu kita nerima, belum tentu. Ya. Kita katakan tak sami'na wa ta'na belum tentu. Iya sami'na wa ta'na karena takut. Tapi hatinya apakah sami'na wa ta'na tulus? Belum tentu. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab.